kembali tergelincir di bawah 1800. Kalau Anda simak secara detail apa yang saya sampaikan di video ulasan Gold Outlook di hari Kamis 16 Juli yang lalu, saya sempat mengisarkan tentang potensi yang cukup logis kalau misalkan ternyata terjadi koreksi di bawah 1800. Tapi kalau Anda perhatikan pula, detail pergerakan market tadi malam kurang lebih sebetulnya tidak langsung terjun di bawah 1800, melainkan dia sempat tertahan di 1802 dan rebound kurang lebih di 1808 ataupun 1809. So, strategi pertama kita cukup berhasil karena area pullback sempat tercipta dip kurang lebih rebound sampai 1808 ataupun 1809. Kali ini yang saya ingin jelaskan, ingat bahwa kebijakan moneter itu adalah kunci utama dari pergerakan gold selanjutnya. Termasuk juga beberapa catatan yang sempat kita ulas dan kupas di dalam webinar 9 Juli yang lalu. 2 hari yang lalu, kurang lebih BOC atau Bank of Canada mempertahankan tingkat suku bunga di 0.25%, lalu juga memberikan catatan adalah QE atau quantitative easing atau dalam hal ini disebut dengan stimulus, itu masih tetap dipertahankan dan akan diperpanjang jika diperlukan, termasuk juga beberapa negara ataupun bank sentral lain. Dan di akhir pekan ini, hari Jumat dan mungkin saja diperpanjang hari Sabtu, Euro Summit atau pertemuan para pemimpin Uni Eropa yang akan dilakukan di Brussels. Dan kemungkinan ini juga tendensinya adalah membahas tentang paket stimulus. Lagi-lagi stimulus. Itu adalah kunci untuk Anda supaya Anda tidak terjebak dalam stigma apakah ini sudah terlampau mahal atau memang ini saatnya bearish. Karena kemungkinan potensi yang terjadi justru hanya sekedar correction. So, kalau ada correction, disitulah letaknya kesempatan untuk Anda manfaatkan. Dan pekan-pekan mendatang, kita mendapati area ataupun agenda dari Menteri Keuangan AS yang sempat mengatakan bahwa akan membahas kemungkinan potensi stimulus lanjutan di periode 20 sampai kurang lebih 31 Juli mendatang. Dikarenakan dikejar oleh waktu dengan tenggat atau deadline tunjangan untuk para pengangguran akan berakhir di akhir Juli ini, sehingga kemungkinan potensinya juga berpacu dengan waktu bahwa Kongres sudah akan memasuki masa reses di awal bulan Agustus ini. Dan jangan lupakan 29 Juli adalah Fed, karena kemungkinan potensi kebijakan moneter tetap akan dipertahankan, apalagi sinyalmen dari beberapa official Fed yang mengatakan bahwa jangan berharap tentang kemungkinan potensi kenaikan suku bunga karena itu masih jauh dari apa yang akan dilakukan oleh Fed. Malah sebetulnya IMF pun memberikan sinyalmen bahwa kebijakan moneter harus tetap akomodatif dalam kesempatan ini, di mana periode uncertainty masih tetap akan membayangi kurang lebih sampai diprediksikan akhir tahun 2020. So, kondisi fundamental sebetulnya sudah terpampang jelas, dan kondisi teknikal Anda tinggal mencari area koreksi untuk memanfaatkan kategori medium atau bahkan long term. Tapi untuk intraday, mungkin saja area koreksi bisa Anda manfaatkan. Tapi kalau saya menjadi Anda, saya akan lebih pilih untuk jalur utama adalah kenaikan, sehingga potensi penurunan saya akan manfaatkan sebagai area pullback ataupun buy on correction. Technical view 17 Juli 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical view gold 17 Juli 2020 per jam 11 lewat 27 menit waktu Indonesia bagian Barat, high 1799.30 dan low 1795.70. Kembali lagi dengan running price 798.40 dan kita bertahan kembali di areal 1800 atau di bawah 1800. Tentunya Anda sempat menyimak apa yang sempat saya jelaskan kemarin secara detail bahwa kita dalam zona di mana areal tembok ataupun dinding yang cenderung kuat berada di kisaran 1813 sampai 1817, dan itu terbukti kemarin kurang lebih hanya sempat spike di pagi hari sampai siang hari itu di 1813.20, lalu kemudian dia justru tergelincir. Penurunan pertama sebetulnya tidak langsung di bawah 1800 teman-teman, walaupun tadi malam sebetulnya areal terendahnya adalah 1794.70 dan ditutup 1797.10. Anda bisa lihat di grafik H1 step by stepnya kurang lebih seperti ini. Jadi waktu kemarin perlahan dia sempat terjun 1807, tertahan, kemudian dia sempat rebound, lalu kemudian dia kembali tergelincir. Nah, di sini kurang lebih area penurunan pertama kali 1802.80,
persis dengan apa yang sempat kita skenariokan. Dia sempat bertahan dan bolak-balik ya kecenderungannya, dengan areal tertinggi sempat dia rebound sampai 1808.70 atau mendekati 1809. Setidaknya mendekati TP pertama kita, teman-teman. Jadi recovernya sudah tepat dan areal buy on dip-nya kita sudah tepat. Namun di pertengahan malam justru terjadi pergelinjiran atau penurunan yang lebih dalam lagi di bawah 1800 seperti yang Anda lihat seperti ini. Nah, ini yang mengakibatkan kenapa potensi penurunannya jauh lebih kepada kekhawatiran ataupun tingkat infeksi corona. Lagi-lagi hanya kekhawatiran itu saja. Paket stimulus, paket kebijakan bank sentral ataupun paket kebijakan fiskal dari pemerintah masih tetap membelenggu, dan kemungkinan potensi emas masih agak sulit atau relatif sulit untuk mengalami penurunan. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah penurunan itu lebih kepada kemungkinan potensi correction. Ya, jadi saya ingatkan bahwa kita masih jauh dari potensi reversal bearish ataupun big reversal bearish yang kita nantikan, karena kemungkinan potensinya hanya terkoreksi untuk sementara waktu. Ingat, setelah dia mengalami kenaikan beberapa hari yang lalu, terutama di satu pekan terakhir kemarin, dengan menciptakan new high untuk periode 2020, tentunya dia memerlukan istirahat terlebih dahulu. Dan secara teknikal, penurunan adalah faktor normal sebagai areal correction, itu sangat diperlukan. Apalagi kita sedang menuju dengan paket kebijakan lainnya. Tentunya Anda simak juga di video terakhir, saya sempat memberikan dua gambaran, ada potensi ascending triangle ataupun bullish flag seperti demikian. Dan persis ya, apa yang kita gambarkan, Anda bisa lihat di sini, areal penurunan kemarin persis berada di areal garis biru tersebut. Lalu bagaimana dengan kondisi dengan candlestick sendiri? Ini harus menggambarkan isyarat bahwa bearish engulfing akan terjadi. Jadi penurunan akan terjadi, intraday mungkin itu sangat layak kalau terjadi penurunan. Tapi kembali lagi, kalau kita lihat dari areal yang pernah terjadi, bullish flag, lalu kemudian dia tembus resisten, lalu kemudian beberapa pola pun sempat terjadi, baik di daily chart ataupun di H4. Anda bisa lihat di sini, bullish flag, lalu kemudian tendensi penembusan resisten. Kemarin pun sempat memberikan harapan, atau relatifnya bukan fail totally, tapi lebih kepada dia kembali tertekan. Dan tapi satu hal yang cukup bagus adalah penurunan masih berada di kisaran-kisaran historical price. So, kita masih memiliki areal ideal yang mungkin bisa menjadi patokan medium term, terutama untuk Anda yang menginginkan strategi averaging. Tentunya areal idealnya akan berada di areal support kedua kita, yaitu 1786 sampai 1789, dan juga areal di bawah atau sedikit di bawah area support pertama kita. Ingat, support pertama kita 1794 sampai 1796, bahkan tailnya berada di 1792. Jadi areal yang cukup ideal kurang lebih akan berada di kisaran 1789 sampai 1793. Sampai saat ini areal terendah baru tercipta 1795.70. So, areal tertinggi pun, area kenaikan pun relatif tertahan di areal garis tersebut. Nah, dengan catatan teman-teman, ternyata areal garis mau tidak mau sudah terjadi penembusan. Artinya kemungkinan potensi penurunan akan terjadi, tapi dalam lingkup pola ini masih kemungkinan terjadi reversal bullish kembali, dengan catatan areal ideal ini tetap akan menjadi sandungan kita. So, untuk kali ini, meskipun ada penurunan secara intraday, Anda bisa manfaatkan untuk areal koreksi tersebut, tapi untuk area strategi saya lebih memilih untuk melihat jalur utamanya adalah dengan paket kebijakan stimulus dan lain-lain, yang kemungkinan juga kebijakan moneter di pekan depan diumumkan masih akan stay. Maka kemungkinan potensi kali ini saya akan mencari dip ataupun correction untuk melakukan buy. So, saran saya kali ini adalah melakukan buy on dip di kisaran 1790.50 ataupun 1792.50. Dengan target pertama adalah 1796.60 dan target kedua kita berada di kisaran 1804.00. Stop loss silakan gunakan 1783.00. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodan.